Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Wulan Astuti dengan NIM 24040200062 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai pembuktian fungsi. Namun sebelum membahas soal pembuktiannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi fungsi dan jenis-jenis fungsi. Definisi fungsi. F dari A ke B disebut fungsi jika memenuhi yang pertama, untuk setiap X anggota A, terdapat Y anggota B, sedemikian sehingga Fx sama dengan Y. Yang kedua, untuk setiap X1 dan X2 anggota A, jika X1 sama dengan X2, maka Fx1 sama dengan Fx2. Selanjutnya adalah jenis-jenis fungsi. Fungsi itu terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah fungsi injektif, kedua fungsi surjektif, dan yang ketiga adalah fungsi bijektif. Fungsi injektif adalah suatu fungsi f dari A ke B dikatakan fungsi injektif jika dan hanya jika untuk setiap X1 dan X2 anggota A, jika X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Atau ekuivalen dengan jika X1 sama dengan X2, maka Fx1 sama dengan Fx2. Yang kedua adalah fungsi surjektif. Suatu fungsi f dari A ke B dikatakan fungsi surjektif jika dan hanya jika untuk setiap y anggota B terdapat x anggota A sedemikian sehingga Fx sama dengan y. Dan yang ketiga adalah fungsi bijektif. Suatu fungsi f dari A ke B dikatakan fungsi bijektif jika f merupakan fungsi injektif dan juga fungsi surjektif. Baik, di sini ada contoh soal yang pertama. Misalkan fungsi f memetakan dari himpunan bilangan real ke bilangan real didefinisikan dengan fx sama dengan 2x min 3. Periksalah apakah fungsi tersebut termasuk fungsi bijektif. Pertama, kita buktikan bahwa fungsi fx sama dengan 2x min 3 adalah injektif. Untuk membuktikan fungsi injektif, ambil sembarang x1 dan x2 anggota bilangan real dengan fx1 sama dengan fx2. Akan ditunjukkan bahwa x1 sama dengan x2. Kita perhatikan, fx1 sama dengan fx2. Kita ganti fx1 dengan definisi fungsi f tadi yaitu 2x min 3. Fx1 kita ganti 2x1 min 3 sama dengan fx2 juga kita ganti dengan 2x2 min 3. Nah, untuk menghilangkan minus 3 pada kedua ruas, kita tambahkan dengan 3 pada kedua ruas, sehingga menjadi 2x1 dikurangi 3 ditambah 3 sama dengan 2x2 dikurangi 3 ditambah 3. Menghasilkan 2x1 sama dengan 2x2. Kedua ruas ini kita bagi dengan 2 sehingga diperoleh x1 sama dengan x2. Karena x1 sama dengan x2, maka fungsi f yang memetakan dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan fx sama dengan 2x min 3 merupakan fungsi injektif, yaitu setiap nilai di kodomain hanya memiliki satu pasangan di domain. Selanjutnya, kita juga perlu membuktikan bahwa fungsi fx sama dengan 2x min 3 juga merupakan fungsi surjektif. Untuk membuktikan fungsi surjektif, ambil sembarang y anggota bilangan real, pilih x sama dengan y plus 3 per 2 anggota bilangan real, akan ditunjukkan y sama dengan fx. Perhatikan, fx sama dengan 2x min 3. Kita substitusikan nilai x yang telah kita pilih, yaitu y plus 3 per 2 ke dalam fungsi fx, sehingga diperoleh fx sama dengan 2 dikali y plus 3 per 2 dikurangi 3. Kita sederhanakan menjadi fx sama dengan y plus 3 dikurangi 3, sehingga diperoleh fx sama dengan y. Karena fx sama dengan y, maka fungsi f yang memetakan himpunan bilangan dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan fx sama dengan 2x min 3 merupakan fungsi surjektif.
yaitu setiap elemen di kodomain memiliki setidaknya satu pasangan di domain. Nah, setelah kita tahu bahwa fungsi f(x) sama dengan 2x-3 merupakan fungsi injektif dan juga fungsi subjektif, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi f yang memetakan dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan f(x) sama dengan 2x-3 merupakan fungsi bijektif. Setelah kita membuktikan menggunakan definisi, sekarang kita akan membuktikan berdasarkan grafik. Nah, garis hijau ini merupakan grafik fungsi f(x) sama dengan 2x-3 yang telah digambar menggunakan GeoGebra. Untuk mengidentifikasi apakah grafik dari fungsi 2x-3 merupakan fungsi injektif, surjektif, atau bijektif, kita menggunakan uji coba garis horizontal. Jika terdapat suatu garis horizontal berpotongan dengan grafik fungsi minimal satu titik, maka dapat dikatakan fungsi injektif. Misalkan kita ambil Y sama dengan 2, di sini terdapat suatu garis horizontal yang berwarna biru. Dapat dilihat bahwa garis horizontal ini berpotongan dengan grafik hanya di satu titik. Kita coba menggunakan uji garis horizontal yang lain. Misalkan kita ambil lagi Y sama dengan negatif 5. Nah, di sini terdapat suatu garis horizontal dari Y sama dengan negatif 5. Dapat dilihat bahwa garis ini juga hanya berpotongan dengan grafik di satu titik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa grafik ini memenuhi bahwa fungsi 2x-3 adalah fungsi injektif. Kemudian, kita identifikasi apakah grafik ini juga surjektif. Pada grafik fungsi ini, kita dapat melihat bahwa setiap nilai Y memiliki setidaknya satu nilai X yang bersesuaian, sehingga fungsi ini bersifat surjektif. Maka, dari grafik fungsi ini, kita mengetahui bahwa fungsi f(x) sama dengan 2x-3 adalah fungsi injektif dan juga fungsi surjektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi ini adalah fungsi bijektif. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Misalkan fungsi f yang memetakan dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real didefinisikan dengan f(x) sama dengan x² ditambah 8. Periksalah apakah fungsi tersebut termasuk fungsi bijektif. Pertama, kita perlu membuktikan apakah fungsi ini injektif. Nah, sebuah fungsi dikatakan injektif jika setiap elemen di domain dipetakan ke elemen yang berbeda di kodomain. Nah, untuk membuktikan fungsi injektif, maka ambil sembarang x1 dan x2 anggota bilangan real dengan fx1 sama dengan fx2. Akan ditunjukkan x1 sama dengan x2. Perhatikan, fx1 sama dengan fx2. Nah, kita ganti fx1 dan fx2 dengan definisi fungsi x kuadrat ditambah 8, sehingga diperoleh x1 kuadrat sama ditambah 8 sama dengan x2 kuadrat ditambah 8. Selanjutnya, ruas kanan kita sama dengankan 0, sehingga diperoleh x1 kuadrat ditambah 8 dikurangi x2 kuadrat dikurangi 8 sama dengan 0. 8 dikurangi 8 habis, sehingga menjadi x1 kuadrat dikurangi x2 kuadrat sama dengan 0. Ini kita faktorkan menjadi dalam kurung x1 dikurangi x2 dikali dalam kurung x1 ditambah x2 sama dengan 0. Diperoleh x1 dikurangi x2 sama dengan 0 atau x1 ditambah x2 sama dengan 0. Di sini kita mendapatkan dua kemungkinan, yaitu x1 sama dengan x2 atau x1 sama dengan negatif x2. Nah, adanya kemungkinan x1 sama dengan negatif x2 menunjukkan bahwa fungsi ini tidak injektif. Sebagai contoh, kita ambil x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan negatif 1. Jelas bahwa 1 tidak sama dengan negatif 1. Nah, di sini diperoleh f1 hasilnya 9 dan
F negatif 1 hasilnya juga 9. Nah, karena X1 tidak sama dengan X2, tetapi F X1 sama dengan Fx2, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi Fx sama dengan X kuadrat ditambah 8 tidak injektif. Sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa fungsi X kuadrat ditambah 8 bukan fungsi injektif. Maka sudah pasti, fungsi ini juga bukan fungsi bijektif. Tapi, kita pasti penasaran kan, apakah fungsi ini surjektif atau tidak? Nah, sebuah fungsi dikatakan surjektif jika untuk setiap Y di kodomain harus ada X di domain sehingga Fx sama dengan Y. Nah, untuk membuktikan bahwa fungsi ini surjektif, maka ambil sembarang Y anggota bilangan real, pilih X sama dengan akar Y dikurangi 8 anggota bilangan real, nah akan ditunjukkan Y sama dengan Fx. Syarat X terdefinisi, maka Y dikurangi 8 harus lebih dari atau sama dengan 0. Atau Y lebih dari sama dengan 8. Nah, ini berarti jika kita ambil Y kurang dari 8, misalnya kita pilih Y sama dengan 7. Jelas bahwa X sama dengan akar 7 dikurangi 8 sama dengan akar negatif 1. Nah, akar negatif 1 ini merupakan suatu bilangan imajiner atau bukan anggota bilangan real. Karena untuk setiap Y kurang dari 8, anggota bilangan real tidak ada X anggota himpunan bilangan real, sedemikian sehingga Fx sama dengan Y, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi F yang memetakan dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan Fx sama dengan X kuadrat ditambah 8 bukan fungsi surjektif. Karena kita telah menunjukkan bahwa fungsi X kuadrat ditambah 8 bukan fungsi injektif dan bukan fungsi surjektif, maka fungsi F yang memetakan dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan Fx sama dengan X kuadrat ditambah 8 bukan merupakan fungsi bijektif. Setelah kita membuktikan menggunakan definisi, selanjutnya kita akan membuktikan menggunakan grafik. Nah, di sini kita sudah memperoleh gambar grafik dari fungsi X kuadrat ditambah 8 menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, untuk membuktikan apakah fungsi X kuadrat ditambah 8 merupakan fungsi injektif atau surjektif, maka kita akan menggunakan uji garis horizontal. Misalkan kita pilih Y sama dengan 10. Nah, di sini terlihat bahwa garis horizontal memotong grafik di 2 titik, sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi X kuadrat ditambah 8 bukan fungsi injektif. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan apakah fungsi ini surjektif menggunakan grafik. Misalkan kita pilih Y sama dengan 7. Nah, perhatikan bahwa garis horizontal ini yang berwarna merah tidak memotong grafik Fx sama dengan X kuadrat ditambah 8. Ini berarti tidak ada nilai X di domain yang akan menghasilkan Fx sama dengan 7. Karena ada nilai di kodomain yang tidak memiliki pasangan di domain, maka fungsi ini bukan fungsi surjektif. Nah, karena kita sudah membuktikan bahwa fungsi Fx sama dengan X kuadrat ditambah 8 bukan merupakan fungsi injektif dan juga bukan merupakan fungsi surjektif, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi Fx sama dengan X kuadrat ditambah 8 bukan fungsi bijektif. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.